Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Puspita Nitrisna Putri, NIM R02171109. Di sini saya akan menguraikan terkait jawaban dari studi kasus tema kesehatan kerja pada ujian komprehensif ketiga angkatan 2017 tahun 2020. Yakni terkait penyakit akibat kerja adalah suatu penyakit atau keadaan kesehatan yang diakibatkan oleh rutinitas pekerjaan atau lingkungan kerja. Menurut Permenkes nomor 56 tahun 2016, dalam mendiagnosa PAK harus dilakukan 7 langkah diagnosis yang menjadi pedoman. Langkah-langkah tersebut adalah: langkah yang pertama, menentukan diagnosis klinis. Dalam mendiagnosis suatu penyakit harus melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, anamnesis, yang terdiri dari keluhan utama, yakni mati rasa pada jari-jari tangan kanan. Keluhan memberat sejak 5 tahun yang lalu hingga pekerja tersebut merasa kesulitan mengancing baju. Riwayat penyakit keluarga berupa ibu pekerja menderita diabetes pada 3 tahun terakhir. Sebelumnya, pekerja tidak pernah sakit seperti ini. Untuk riwayat reproduksi wanita tidak disertakan dalam kasus. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Dilakukan untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh dengan menggunakan 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan fisik khusus juga dilakukan dengan tanda vital seperti nadi, pernafasan, tekanan darah, suhu tubuh, status gizi, dan tingkat kesadaran juga diperiksa secara mendetail. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Dilakukan untuk memperkuat diagnosis yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan laboratorium, spirometri, audiometri, ronsen, OSG, dan lain-lain. Langkah yang kedua yakni menentukan pajanan. Merupakan faktor risiko atau bahaya yang ada di tempat kerja. Pada kasus ini, pekerja di industri sepatu sebagai pengelem sol sepatu. Pekerja biasa menggunakan kuas cat, kadang memakai jari tangan untuk meratakan ke semua area pengeleman sepatu. Dan saat bekerja tidak menggunakan sarung tangan ataupun masker. Di sini bisa diketahui bahwa jenis faktor bahaya yang dialami oleh pekerja adalah faktor bahaya kimia, yaitu lem pada sepatu berupa benzena. Langkah yang ketiga, menentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit. Menentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit dapat dilakukan berdasarkan evidence based dan ditunjang dengan bukti yang ada. Pada kasus tersebut, ada hubungan terkait benzena dengan keluhan pekerja, yakni mati rasa pada jari tangan kanan, yang mana benzena dapat masuk dalam tubuh melalui 3 cara, yakni inhalasi, ingesti, serta absorpsi kulit. Pekerja tidak menggunakan sarung tangan atau masker saat bekerja, sehingga meningkatkan banyaknya pajanan yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi dan absorpsi kulit saat bekerja selama 10 tahun. Langkah keempat, menentukan besarnya pajanan. Jumlah jam terpajan per hari yaitu 8 jam per hari. Masa kerja selama 10 tahun, di mana pekerja tidak pernah memakai APD. Besarnya pajanan secara kualitatif dan atau kuantitatif, yaitu informasi hasil pengukuran bensin di industri sebesar 1 ppm. Padahal pada Permenaker nomor 5 tahun 2018, nilai ambang batas bensin sebesar 0,5 ppm. Hal ini menandakan jumlah bensin dalam industri tersebut melebihi NAB. Langkah kelima, menentukan faktor individu yang berperan. Peranan individu yang dimaksud adalah faktor yang mempercepat terjadinya penyakit akibat kerja atau juga menurunkan kemungkinan penyakit akibat hubungan kerja yang seperti genetik atau juga kurang tertib dalam menggunakan APD. Pada kasus ini, pekerja tidak menggunakan sarung tangan dan masker. Yang selanjutnya adalah jenis kelamin pekerja yakni wanita dengan usia 40 tahun serta memiliki riwayat penyakit keluarga yakni ibu pekerja menderita diabetes pada 3 tahun terakhir. Langkah keenam, menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Faktor lain yang dimaksud adalah pajanan selain di tempat kerja. Pada kasus tersebut, pekerja tidak ada pekerjaan lain sepulang dari industri sepatu ini, hanya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga interpretasi langkah ini harus dilakukan secara hati-hati oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam diagnosis penyakit akibat kerja. Langkah terakhir, yakni langkah ketujuh, menentukan diagnosis penyakit akibat kerja atau PAK. Setelah melakukan analisis 6 langkah di atas, maka dapat disimpulkan penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja. Dapat dibuktikan dengan adanya satu faktor pekerjaan yang berperan sebagai penyebab penyakit yang termasuk kategori PAK, yakni benzena. Sesuai peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019, termasuk jenis penyakit nomor ke-17, yakni penyakit yang disebabkan oleh benzen atau homolognya yang beracun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.